Seri 6 Pedang Kayu Harum. Harta Karun Jenghis Han. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 1. Kota Ankeng terletak di tepi sungai Yangtze, sebuah kota besar di utara sungai itu dari provinsi Anhui. Karena letaknya yang sangat strategis, yaitu dekat dengan sungai besar Yangtze yang datang dari kota besar Wuhan dan menuju ke kota Nanking, maka kota Ankeng ini amat ramai dan menjadi pusat perdagangan yang diangkut melalui sungai itu. Perdagangan yang amat ramai di kota itu membuat Ankeng menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh para pedagang sehingga bukan hanya toko-toko besar, akan tetapi juga restoran-restoran dan hotel-hotel tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Di samping terkenal sebagai kota dagang yang ramai, juga Ankeng mempunyai tempat pelesiran di tepi sungai Yangtze yang sengaja dibuat oleh pemerintah daerah. Tempat ini adalah sebuah telaga buatan yang memperoleh airnya dari sungai itu dan di sekitar telaga ini ditanami bunga-bunga yang indah. Juga telaga itu sendiri merupakan tempat bersantai yang menarik. Pada satu bagian terdapat tanaman bunga teratai merah putih yang melatar belakangi angsa-angsa putih berleher panjang yang berenang-renang dengan cantiknya di sekitar bunga-bunga teratai itu. Ada bagian di mana orang dapat memancing ikan, berperahu, atau duduk dengan santai di restoran-restoran di tepi danau buatan, minum arak sambil menikmati pemandangan indah, melihat perahu-perahu berlalu lalang ditumpangi muda-mudi yang asik berpacaran. Angin yang sejuk membuat orang semakin betah dan suasana yang nyaman itu membuat orang lupa bahwa dia telah menghabiskan seekor bebek panggang yang amat terkenal di tempat itu, ditemani arak seguci kecil. Makin mabok, maka makin menarik dan indahlah suasana di sekitar telaga teratai merah putih di kota Ankeng itu. Di sana-sini terdengar sastrawan-sastrawan yang sedang mabok bernyanyi, atau membaca sajak-sajak yang indah. Makin siang, suasana menjadi semakin meriah, apalagi karena beberapa orang hartawan sudah menyewa sekelompok wanita pemain musik dan penyanyi, membawa mereka ke dalam perahu dan suara nyanyian dan yangkim mengalun bersama-sama permukaan air danau yang diguncang oleh perahu-perahu itu. Di dalam sebuah di antara restoran-restoran yang dibangun di tepi pantai, bangunannya merupakan panggung agak tinggi yang menjulur ke air sehingga para tamu yang duduk makan minum seolah-olah merasa tengah berada di atas perahu besar yang tak bergerak, nampaklah sepasang orang muda duduk sambil menghadapi bebek panggang dan arak. Mereka berdua merupakan pasangan yang amat cocok dan sedap dipandang mata. Yang pria berusia kurang lebih 23 tahun, berkulit muka putih dengan sepasang alis hitam berbentuk golok, wajahnya tampan sekali dan gerak-geriknya juga amat halus. Pakaiannya mirip seperti pakaian seorang pemuda pelajar, akan tetapi jika biasanya para pelajar itu berpakaian dan bersikap sederhana, sebaliknya pakaian pemuda itu rapi sekali, bahkan mendekati pesolek walaupun sikapnya tidak berlebih-lebihan seperti biasa sikap pemuda-pemuda bangsawan yang kerjanya hanya menjual tampang sambil memamerkan kekayaan padahal batinnya kosong. Pemuda ini berpakaian rapi, bersikap halus dengan senyum manis selalu tersungging di bibirnya. Akan tetapi, kalau ada orang yang sudah biasa berkecimpung di dunia persilatan dan mempunyai pandang mata seorang ahli, tentu dia akan curiga kepada pemuda halus tampan ini. Kedua matanya mencorong penuh kekuatan, tajam menusuk seperti hendak menembus dada orang lain untuk menjenguk isi hatinya. Selain itu, juga ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gerakan halus itu, sesuatu yang membayangkan kekuatan yang sangat hebat. Regangan-regangan jemari tangannya jika bergerak, atau kedudukan tubuh dan kedua lengannya, bagi orang yang berpemandangan tajam tentu akan mengenal gerakan otomatis seorang ahli silat. Temannya juga sangat menarik perhatian. Seorang wanita muda yang usianya sebaya, atau andai kata lebih tua sedikit pun tidak akan ketahuan sebab wanita itu memang cantik sekali dan ada kelembutan yang membuat dia nampak lebih muda daripada temannya. Wanita muda itu sungguh cantik jelita dan manis, kulitnya putih kemerahan dan seperti juga temannya itu, dia pun mengenakan pakaian indah. Wajahnya yang cantik manis itu tidak memakai hiasan terlalu tebal, dan memang hal itu tidak perlu, bahkan mungkin akan merusak kecantikannya yang asli. Bibir yang tipis penuh itu memang tidak membutuhkan pemerah lagi karena sudah merekah merah dan selalu seperti basah. Alisnya yang kecil panjang itu memang sudah hitam sekali, tidak perlu ditambah penghitam alis lagi. Ketawanya cerah dan suaranya merdu. Sepasang matanya juga akan membuat ahli silat yang berpandangan tajam terkejut karena mata itu kadang-kadang mencorong, kadang-kadang mengeluarkan sinar yang demikian dingin dan menyeramkan, akan tetapi kadang-kadang juga penuh gairah yang hangat dan hidup.
Sejak tadi keduanya duduk di restoran itu, makan minum, bercakap-cakap, kadang kala berbisik-bisik dan nampak nyata kasih sayang terpancar pada pandang mata mereka saat mereka sudah berbisik-bisik dan saling pandang seperti itu. Ada kalanya mereka nampak seperti sepasang muda-mudi yang asik berpacaran, akan tetapi kadang-kadang mereka bicara serius. Pada waktu terdengar suara nyanyian dan suara sastrawan-sastrawan tua yang mabok bersajak di atas perahunya yang meluncur tanpa tujuan di permukaan air, terdengar gadis muda itu tertawa merdu dan tangan kirinya menutupi mulut dengan gaya yang menarik. "Apa yang kau tertawakan?" tanya pemuda itu sambil menatap wajah temannya dengan penuh kagum. Sudah 3 tahun dia hidup di samping wanita ini, namun setiap kali dia masih terpesona mengagumi kecantikannya. Apabila gadis itu sudah tertawa, dengan sepasang matanya ikut tertawa, dan hidungnya yang kecil itu agak dikernyitkan seperti itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa terharu, keharuan yang muncul karena rasa sayang yang demikian besar yang seolah-olah menembus jantungnya dan membuat dia yakin betapa besar rasa cintanya kepada gadis ini. Rasa cinta inilah yang mendatangkan semua keindahan dan kecantikan itu. Bagi pandang mata orang lain, belum tentu gadis itu akan nampak sedemikian cantik dan indahnya di waktu tertawa seperti itu, akan tetapi bagi dia, dunia seolah-olah ikut tertawa bersama mata yang bersinar-sinar, hidung yang tertarik ke atas dan gigi yang mengintai sekilas di balik sepasang bibir merah basah yang terbuka itu. Kau tidak dengarkan sajak sastrawan tua yang berdiri bergoyang-goyang mabok di atas perahunya yang lewat tadi? Tentu saja. Sajaknya indah dan dia mengeluh tentang hari tuanya. Dia ingin selamanya tinggal muda untuk menikmati keindahan danau teratai merah putih, jawab si pemuda. Sajak itu menyedihkan, kenapa kau tertawa mendengarnya? Kurasa tidak ada lucunya di situ. Hihik, itulah karena engkau pun sama dengan dia. Beberapa tahun lagi dan engkau pun akan menangisi usia tuamu seperti dia, hidup sebatang kara dan kesepian, hihik. Ih, mana mungkin? Kan ada engkau di sisiku? Aku pun akan tua dan meratapi nasibku kalau aku bersikap sepertimu. Itulah yang lucu. Mengapa dia menyesali hari tuanya? Lihat, bukankah danau ini, sungai Yance itu, jauh lebih tua daripada kita, daripada sastrawan cengeng tadi? Namun lihat, berkurangkah keindahannya? Nampakkah tuanya? Adakah penyesalan pada danau dan sungai, juga pohon-pohon tua di seberang itu, akan ketuaannya? Sama sekali tidak, mereka semua itu masih tetap muda, cantik menarik bahkan dalam ketuaan mereka sekalipun. Pemuda itu memandang serius dan mengangguk-angguk. Ada isinya dalam ucapanmu itu, sayang. Memang. Keindahan dan kebahagiaan terdapat di mana-mana dan pada saat apapun. Seorang muda pun tak akan bisa melihat keindahan dan menikmati kebahagiaan kalau dia tidak mengenal indahnya saat ini. Dia, seperti juga sastrawan itu, hanya akan menyesali diri, menyalahkan nasib, menginginkan hal-hal yang tidak ada, maka datanglah kekecewaan, penyesalan dan duka cita. Wah, masih sepagi ini engkau sudah mulai berfilsafat. Gadis itu tertawa. Alam seindah ini, cuaca senyaman ini, dan hawa sesejuk ini, siapa orangnya yang tidak berubah menjadi penyair dan ahli filsafat? Tiba-tiba pemuda itu menyentuh tangan si gadis yang tergeletak di atas meja. Gadis itu terkejut sebab sentuhan itu bukan sentuhan biasa, melainkan sentuhan yang menyatakan guncangan perasaan. Maka dia pun menengok dan ikut memandang ke arah pemuda itu memandang keluar jendela dan dia pun melihat seorang laki-laki mendayung perahunya lewat di bawah tempat itu dengan tergesa-gesa. Laki-laki itu sudah setengah tua dan dari pakaiannya mudah diketahui bahwa dia adalah seorang dusun sederhana. Akan tetapi wajahnya pucat dan matanya terbelalak ketakutan. Dan agak jauh di belakangnya, sebuah perahu lain meluncur dengan cepatnya. Perahu ini ditumpangi oleh 2 orang laki-laki yang kelihatan kokoh kuat dan kasar, yang mendayung perahu itu dengan sangat cepatnya, mengejar perahu pertama itu dan pada wajah mereka terbayang kemarahan dan keganasan. Karena banyak perahu yang berlalu lalang di situ, orang tidak akan tahu bahwa perahu yang ditumpangi oleh kakek dusun itu sedang dikejar oleh 2 orang dalam perahu yang lebih besar itu. Hanya karena pemuda dan gadis itu duduk di atas dan kebetulan memandang ke telaga dan melihat wajah orang di perahu pertama, mereka melihat hal yang tidak wajar ini. Apalagi karena memang keduanya mempunyai pandang mata yang amat tajam, berbeda dari kebanyakan orang lain. Lihat, dia terluka, bisik gadis itu. Pemuda itu mengangguk.
Dia pun sudah tahu bahwa kakek petani yang dikejar-kejar itu telah mengalami beberapa luka pada tubuhnya. Luka memar dan gosong akibat pukulan-pukulan berat di leher dan tengkuknya yang coba ditutupinya dengan leher baju dan juga lengan bajunya yang kanan berlepotan darah yang sudah mulai mengering. Dan semua ini dapat terlihat oleh pemuda dan gadis itu dari jarak jauh. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa sepasang muda-mudi ini memiliki ketajaman mata yang lain dan jauh lebih daripada mata orang biasa. Kini perahu petani itu sudah tiba di darat dan petani itu naik ke darat, lalu tergesa-gesa meninggalkan perahunya. "Mari kita lihat," kata pemuda itu dengan tenang. Dia pun memanggil pelayan, membayar harga makanan minuman, lantas bersama gadis itu mereka keluar dari restoran, agaknya tidak tergesa-gesa akan tetapi langsung mereka menuju ke arah larinya petani yang kini dikejar-kejar oleh dua orang itu. Petani itu bukan lari ke arah kota Ankeng, melainkan keluar kota, ke tempat yang sunyi, agaknya memang ingin melarikan diri dari kejaran dua orang itu. Dia seorang petani biasa agaknya, usianya kurang lebih 50 tahun, tubuhnya kurus dan kasar, kulitnya agak kehitaman karena terlalu sering tertimpa terik matahari. Jelas merupakan seorang miskin yang biasa bekerja keras dan kasar. Sepasang matanya yang kadang-kadang digunakan untuk memandang ke belakang dengan ketakutan itu kini terbelalak. Mukanya pucat dan jalannya terpincang-pincang, tanda bahwa di bagian kakinya pun sudah menderita luka. Dari belakangnya, dua orang yang tadi mengejarnya dengan perahu, sudah hampir dapat menyusulnya. Seorang di antara mereka bertubuh tinggi kurus, mulutnya yang terlampau lebar itu menyeringai dan selalu seperti mengejek, matanya yang sangat sipit itu seperti terpejam dan lehernya mengeluarkan suara ahuh-ahuh laksana orang yang berpenyakit batuk kering. Orang yang kedua bertubuh gemuk pendek, dengan mata lebar yang mengeluarkan sinar kejam, mukanya seperti muka babi dengan kulit bertotol-totol merah. Di kedua punggung mereka nampak tergantung sebatang golok besar. "Petani busuk, kau hendak lari kemana?" "Hahaha." Si gendut berteriak mengejar. Tentu saja petani yang berlari menggunakan kekuatan biasa. Apalagi dengan kaki yang terpincang-pincang itu, bukanlah lawan dua orang yang agaknya memiliki kepandaian ilmu silat dan pandai berlari cepat itu. Tahu-tahu dua orang itu telah menghadang dari depan dan melihat ini, kakek petani itu dengan mata terbelalak lalu membalik ke kanan dan lari sekuatnya, kembali ke arah danau. Akan tetapi sekali ini dia tiba di bagian pinggir danau yang sunyi dan tidak ada orangnya. Sambil tertawa mengejek, dua orang itu mengejar, mempermainkannya laksana dua ekor kucing yang sedang mempermainkan seekor tikus yang sudah tersudut, tidak mau segera menerkamnya, seolah-olah hendak menikmati lebih dulu pemandangan tikus itu ketakutan setengah mati. "Hehehe, petani tua bangka, lebih baik lekas berikan benda itu kepada kami dan kami akan membunuhmu dengan cara lunak." "Tidak, tidak. Sampai mati tidak." Petani itu berteriak dan tiba-tiba dia menubruk seorang di antara mereka yang menghadang di depannya. Tubrukan petani ini sama sekali tidak memakai perhitungan, tidak menggunakan teori ilmu berkelahi, namun tubrukan yang dilakukan karena terjepit dan terpaksa. Akan tetapi justru serangan seperti inilah yang kadang-kadang membingungkan ahli silat yang tingkatannya masih rendah dan tanpa dapat dicegah lagi. Tubuh kakek itu menabrak dada orang tinggi kurus itu sampai terjengkang. "Keparat! Kau berani melawan," bentak si gendut itu, lalu nampak sinar golok berkelebat ketika goloknya membacok. Kakek petani yang telah nekat itu tak mau mengelak, melainkan terus saja menubruknya. Mengelak pun akan sia-sia belaka karena memang dia tak biasa berkelahi, dan tidak tahu bagaimana caranya mengelakkan diri dari sambaran golok itu. Cerak! Tubuh kakek itu lalu terguling, pundaknya terluka parah oleh bacokan golok serta sebuah tendangan yang mengenai lambungnya membuat dia terguling-guling. Kini kembali golok itu menyambar ke arah leher kakek petani. "Des! Aug!" Si gendut berteriak mengadu saat pergelangan tangannya bertemu dengan sepatu yang menendangnya dari samping. Demikian kerasnya tendangan pemuda tampan itu, sehingga bukan hanya goloknya yang terlempar, akan tetapi tulang pergelangan tangan itu juga menjadi patah. Si tinggi kurus menjadi marah. Goloknya menyambar, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara ngek, dan dia pun roboh terguling karena tengkuknya disambar tangan halus gadis teman pemuda itu. Pasangan muda-mudi itu ternyata telah tiba di situ, agak terlambat sehingga kakek petani itu sempat menerima bacokan serta tendangan, akan tetapi masih belum terlambat untuk mencegah terjadinya pembunuhan.
Mereka menggerakkan kaki menendang, maka tubuh dua orang penjahat itu terlempar ke arah danau. Biur! Dua orang itu gelagapan dan berdaya upaya sekuatnya agar jangan sampai tenggelam. Mereka telah terluka, akan tetapi karena terancam bahaya mati tenggelam, mereka bagai memperoleh tenaga baru dan berenang ke darat, menjauhi pemuda dan gadis yang amat lihai itu. Sepasang muda-mudi yang lihai ini tidak lagi memperdulikan mereka, melainkan cepat menolong petani tua yang menggeletak dengan napas empas-empis. "Bagaimana keadaanmu, Lopek?" tanya si pemuda tampan sambil memeriksa semua luka yang diderita oleh kakek itu. Lekaslah bawa aku pergi, tolonglah, jumlah para penjahat itu banyak sekali, lekas sembunyikan aku, Dan kakek itu tak sadarkan diri. Pemuda dan gadis itu saling pandang dan mereka melihat dua orang penjahat tadi telah berhasil mendarat dan melarikan diri. "Bagaimana?" tanya si gadis tenang. "Kita menanti di sini kemudian menghajar mereka semua?" Pemuda itu menggeleng. "Lebih baik kita sembunyikan dia dan merawatnya. Kurasa ada tersembunyi rahasia yang menarik di balik peristiwa ini. Aneh kalau penjahat-penjahat itu mengejar-ngejar dan mendesak seorang kakek petani miskin seperti ini. Dan tadi agaknya mereka menghendaki suatu benda." "Baik," jawab gadis itu. Pemuda itu memondong tubuh si kakek petani dan sebentar saja dia bersama temannya sudah berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu. Cara mereka berjalan cepat tentu akan mengejutkan hati seorang ahli silat kelas tinggi sekalipun karena mereka itu sudah mempergunakan ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang amat luar biasa. Siapakah gerangan pemuda dan gadis yang luar biasa ini? Orang yang mengenal mereka tentu tidak akan heran menyaksikan kehebatan ilmu kepandaian mereka karena pemuda itu bukan lain adalah tokoh dunia persilatan yang pernah menggegerkan dunia persilatan dengan julukannya yang amat menyeramkan, yaitu pendekar sadis. Dan temannya, gadis cantik jelita itu pun pernah menjadi datuk kaum sesat yang berjuluk Lamsin atau Malaikat Selatan. Pendekar sadis itu bernama Cheng Tianxin. Di dalam usianya yang baru 23 tahun, pemuda ini telah berhasil mewarisi ilmu-ilmu yang amat hebat dan yang pada saat itu jarang bisa dicari bandingannya. Dia bukanlah keturunan sembarangan orang, karena mendiang ayah kandungnya adalah Pangeran Cheng Han Ho atau Pangeran Ogut Hai, yaitu seorang pangeran yang dulu pernah berambisi untuk menjadi jagoan nomor 1 di dunia, sedangkan mendiang ibunya adalah Lie Qiaoxi, cucu dari ketua Qin Lingpai. Pendekar sadis ini bukan hanya sudah mewarisi ilmu-ilmu dari Qin Lingpai, bahkan telah menerima gemblengan dari banyak orang sakti, dan terutama sekali dia sudah mewarisi peninggalan ilmu yang mujizat dari mendiang ayah kandungnya. Sedangkan temannya itu, yang dahulu pernah menyamar sebagai seorang nenek dengan julukan Lamsin sebagai Datuk Selatan, bernama Toan Kim Hong, juga bukanlah seorang wanita sembarangan. Seperti juga Cheng Tianxin, nona cantik jelita ini adalah keturunan bangsawan karena dia adalah putri seorang pangeran bernama Toan Suong yang sakti. Ibu kandungnya adalah seorang wanita sakti pula bernama Ouyang Chi yang mewarisi ilmu rahasia dari Perdana Menteri Tehu yang sangat terkenal itu. Seperti juga Tianxin, orang tua Kim Hong telah tiada dan dia hidup seorang diri, mewarisi ilmu-ilmu yang sangat hebat. Dalam petualangan mereka, kedua orang muda yang sama-sama keturunan bangsawan tinggi ini berjumpa, lantas saling tertarik, dan akhirnya saling mencinta. Sudah 3 tahun mereka hidup bersama, hidup sebagai sepasang kekasih, sebagai suami istri walaupun mereka berdua tak pernah menikah secara sah. Hal ini sudah mereka kehendaki berdua, dan walaupun mereka tidak disahkan dengan upacara pernikahan, namun mereka saling mencinta, melebihi suami istri yang menikah dengan sah. Tianxin dan Kim Hong hidup berdua di sebuah pulau kosong yang disebut Pulau Teratai Merah, yang jauh dari daratan Tiongkok. Mereka hidup di pulau kosong itu dengan penuh kebahagiaan, tetangga mereka hanya penghuni pulau-pulau lainnya yang berdekatan dan kadang-kadang mereka naik perahu mendarat. Sudah 3 tahun lamanya mereka bertualang berdua, penuh kebahagiaan, penuh kasih sayang. Dalam menghadapi apapun mereka bersatu padu, saling mencinta, saling setia, biarpun kekerasan hati masing-masing membuat mereka kadang-kadang bercekcok juga. Akan tetapi, setiap percekcokan mereka seakan-akan merupakan pupuk bagi cinta kasih mereka karena setiap kali habis bercekcok, mereka menjadi lebih mesra lagi. Demikianlah riwayat singkat tentang Cheng Tianxin dan Toan Kim Hong, dua sejoli yang sama cantik sama tampan, juga sama lihai ini.
Sudah lama Cheng Tianxin tidak lagi mau menggunakan nama julukan pendekar sadis, juga Toan Kim Hong tak lagi menggunakan nama julukan Lam Xin. Betapapun juga, para tokoh kaum sesat masih ngeri mendengar kedua nama julukan ini. Sesudah berkenalan sejenak dengan Tianxin dan Kim Hong, mari kita lanjutkan dengan mengikuti perjalanan mereka yang penuh dengan petualangan itu. Luka-luka yang diderita oleh petani tua itu amat parah. Tianxin dan Kim Hong melihat kenyataan ini dan mereka berdua hanya dapat memberi obat untuk mengurangi rasa nyeri saja, akan tetapi mereka maklum bahwa nyawa petani itu tidak mungkin dapat ditolong lagi. Petani itu agaknya juga merasa bahwa keadaannya amat parah dan bahwa dia harus meninggalkan rahasianya kepada dua orang yang telah menolongnya itu, maka dengan suara tersendat-sendat dan napas terengah-engah dia lalu menceritakan keadaannya. Petani itu bernama Chiang Gan, hidup di dusun Cinbuntang bersama dengan istrinya dan seorang putranya yang kini sudah berusia 25 tahun. Keadaan mereka sedemikian sederhana dan miskinnya sehingga untuk menikahkan putra tunggal mereka yang bernama Chiang Kim Su saja, mereka tidak punya biaya. Sebidang tanah yang tak begitu subur menjadi sumber nafkah mereka, tapi hanya cukup untuk mencegah mereka mati kelaparan saja. Untuk itu pun mereka bertiga, Chiang Gan, istrinya dan Chiang Kim Su, harus mengerahkan tenaga bekerja di ladang mereka. Pada suatu hari, kurang lebih 1 tahun yang lalu, karena membutuhkan air yang mahal karena musim kering yang terlampau lama, keluarga ini menggali sumur di tengah ladang mereka. Ketika mereka sudah menggali tanah sedalam kurang lebih 2 meter, cangkul mereka bertemu dengan sebuah peti hitam kecil. Dengan hati penuh ketegangan mereka mengeluarkan peti itu, membukanya dan di dalam peti itu mereka menemukan sebuah peta dengan catatan huruf-huruf kuno, dan sebuah kunci yang terbuat daripada emas. Kunci ini terbuat dari emas, kata istri Chiang Gan. Cukup untuk dapat ditukar dengan beberapa karung gandum. Dan sebagian untuk membeli bibit, kata Chiang Gan girang. Akan tetapi Kim Su, putra mereka yang pernah duduk di bangku sekolah sungguh pun hanya untuk 2 tahun, menggeleng kepala. Ayah dan ibu, kurasa kita telah menemukan sesuatu yang amat berharga, yang jauh lebih berharga daripada kunci emas ini. Ayah itu memandang wajah putranya dengan heran. Maksudmu, gambaran coret-coret ini? Kim Su mengangguk. Ini adalah sebuah peta dan kurasa peta ini menunjukkan tempat penyimpanan sesuatu yang amat berharga dan kunci ini untuk membukanya. Bayangkan saja. Baru kuncinya saja sudah terbuat dari emas, apalagi barang-barang yang disimpan di dalam tempat terkunci itu. Harta karun? Ayahnya bertanya dan ibunya terbelalak. Aku belum tahu benar, ayah. Itu hanya dugaanku. Sayang bahwa huruf-huruf ini sangat kuno dan aku tidak dapat membacanya. Akan tetapi, bukankah Paman Su yang tinggal di kota raja mengenal banyak sastrawan pandai? Kau benar, Kim Su, kata ibunya yang merasa bangga akan adiknya yang tinggal di kota raja dan yang dianggapnya mempunyai pengetahuan banyak dan kenalan-kenalan orang besar. Dia tentu dapat membantumu membaca huruf-huruf itu. Sebaiknya, sekarang juga aku berangkat ke kota raja membawa peta ini, ayah. Adapun kuncinya ayah simpan saja baik-baik, jangan sampai hilang sambil menunggu sampai aku pulang dari kota raja dan mengetahui rahasia peta ini. Berangkatlah Kim Su ke kota raja dan ayah ibunya menanti dengan penuh harapan. Akan tetapi, bulan berganti bulan dan sampai setahun lamanya Kim Su tidak pulang, juga tidak pernah ada beritanya ke rumah. Setelah lewat setahun lebih, pada suatu siang muncullah 4 orang laki-laki yang sikapnya amat kasar. Kakek Chiang Gan menerima kedatangan mereka dengan heran dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Salah seorang di antara mereka yang bercodet di pipi kirinya, dengan suara lantang lalu menerangkan maksud kedatangan mereka. Kami disuruh oleh Chiang Kim Su. Baru sampai di sini, kakek dan istrinya itu girang bukan kepalang. Bagaimana kabarnya dengan Kim Su? Di mana dia sekarang dan mengapa sampai sekarang dia tidak pulang dan tidak memberi kabar? Apakah dia sudah berjumpa dengan pamannya? Pertanyaan bertubi-tubi diajukan oleh suami istri itu kepada 4 orang pengunjung ini. Dia baik-baik saja dan menyuruh kami untuk datang mengabarkan kepada Lopek berdua bahwa semua urusan berjalan beres. Dia menyuruh kami datang untuk menerima sebuah kunci dari Lopek. Sambil berkata demikian, si codet ini memandang tajam kepada petani tua itu. Chiang Gan mengerutkan alisnya. Kunci? Kunci apa?
Biarpun dia hanya seorang petani dusun, namun dia telah hidup cukup lama untuk dapat mengenal ciri-ciri orang yang tidak dapat dipercaya dan dia tidak percaya kepada 4 orang ini. Selain itu, ketika hendak pergi dahulu putranya pernah berpesan bahwa kunci emas itu tidak boleh diberikan kepada siapapun juga selain kepadanya sendiri. Bahkan membicarakan soal kunci emas itu pun dilarang. Sebuah kunci emas? Si Codet mendesak. Kunci emas? Aku tidak mengerti. Cianggan menjawab. 3 orang tamu yang lain mengerutkan alis dan kelihatan marah, akan tetapi si Codet cepat memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka bersabar. Kami pun tidak tahu. Putramu itu, Chiang Kim Su, hanya menyuruh demikian saja dan katanya engkau akan mengerti sendiri, Lopek. Tapi. Jangan ragu-ragu, Lopek. Kami berempat adalah sahabat-sahabat baik putramu dan Kim Su sendiri yang mengutus kami. Serahkan saja kunci emas itu kepadaku, Lopek. Tidak mungkin. Tiba-tiba istri petani itu berteriak. Tidak mungkin Kim Su bersahabat dengan kalian. 4 orang itu kini menjadi marah dan mereka mengurung suami istri itu. Si Codet kini menanggalkan kedok matanya, lantas dengan suara geram dia mendekati petani itu dan menghardik. Tidak perlu banyak cerewet lagi. Serahkan kunci emas itu kalau engkau ingin selamat. Cianggan terkejut sekali dan mukanya pucat, matanya terbelalak dan dia cepat mundur-mundur sambil menggelengkan kepala. Istrinya, seorang wanita yang berani sebab sejak kecil sudah terlampau kenyang menghadapi hidup sulit, kini melangkah ke depan, seperti hendak melindungi suaminya dan membentak dengan suara marah. Kalian ini orang-orang jahat. Sejak tadi aku tidak percaya bahwa anak kami bersahabat dengan orang-orang seperti kalian. Hayo kalian pergi dari sini. Kami orang-orang miskin tidak mempunyai apa-apa. Plak! Sebuah tamparan yang keras membuat tubuh wanita itu terpelanting lantas roboh di atas tanah. Suaminya berteriak kaget, akan tetapi hanya dapat memandang dengan 2 mata terbelalak saja pada waktu melihat si Codet itu menubruk ke depan, menginjak punggung istrinya dengan lutut dan mencengkeram rambut wanita itu untuk ditarik keras-keras ke belakang. Petani busuk. Serahkan kunci emas atau leher binimu akan kupatahkan. Tidak, jangan kau lakukan itu. Lepaskan istriku, harap kalian jangan sekejam itu. Petani itu meratap. Serahkan kunci emas dan kalian akan selamat. Si Codet menghardik lagi. Jangan berikan. Mendadak istri petani itu berteriak lantang kepada suaminya. Jangan berikan. Ingat, mungkin anak kita telah mereka bunuh pula. Teriakan istrinya ini mengingatkan si petani dan wajahnya menjadi pucat sekali, matanya terbelalak memandang kepada si Codet yang masih membekuk istrinya itu dan petani ini lalu menggelengkan kepala keras-keras. Cianggan, lekas berikan kunci emas itu kepada kami, atau engkau akan melihat istrimu kami siksa sampai mati, kemudian engkau sendiri pun akan kami siksa sampai mati dan akhirnya kunci itu pun akan dapat kami rampas. Jangan percaya. Mereka ini penjahat-penjahat kejam, pembohong dan penipu semua, istrinya menjerit lagi memperingatkan suaminya. Tangkap dia, geledah seluruh rumah, bentak si Codet kepada teman-temannya. Seorang di antara mereka menubruk kakek Cianggan, lalu merobohkannya dan mengikat kaki tangannya. Istri petani itu juga diikat kaki tangannya dan 4 orang itu kemudian menggeledah-geledah pakaian yang mereka pakai sampai hampir menelanjangi mereka. Sesudah tidak berhasil menemukan kunci emas pada tubuh mereka, 4 orang itu lalu menggeledah seluruh tempat di dalam rumah itu, mengobrak-abrik semua barang. Akan tetapi tetap saja kunci itu tidak dapat mereka temukan. Mengertilah si Codet bahwa kunci emas itu tentu disembunyikan oleh suami istri itu di suatu tempat yang sukar untuk dapat dia temukan tanpa pemberitahuan dari mereka berdua. Hayo katakan, di mana kunci emas itu? Si Codet menghardik sambil menjambak rambut istri petani itu. Akan tetapi wanita tua yang sudah nekat ini memandang dengan penuh kebencian dan dia pun meludah. Cuh! Engkau boleh membunuh kami, akan tetapi jangan harap dapat menemukan kunci itu. Plak! Plak! 2 kali si Codet menampar lalu meninggalkan wanita itu yang berdarah pada mulutnya akan tetapi yang sedikit pun tidak mengeluh. Kini Codet kejam itu berjalan menghampiri Cianggan. Hayo katakan, di mana kunci itu? Atau engkau lebih senang melihat istrimu kusembelih di depan matamu? Suamiku, jangan katakan.
Jangan kira dia akan melepaskanmu jika kunci kau serahkan. Kita serahkan, tetap saja kita akan mereka bunuh. Biarlah kita mati, berkorban demi anak kita. Jangan beritahukan, jangan serahkan kunci. Perempuan keparat. Si Codet meninggalkan petani itu, melompat ke dekat si wanita dan menendang tubuh yang terbelenggu itu sampai bergulingan dekat suaminya. Kakek Cianggan memejamkan matanya dan menangis. Kuatkanlah hatimu, suamiku. Paling-paling kita mati, akan tetapi mereka ini, binatang-binatang buas ini takkan dapat merampas kunci kita, demi untuk Kim Su. Auk. Sebuah tendangan mengenai dadanya dan wanita itu tak mampu berbicara lagi. Si Codet mencabut goloknya dan menodongkan goloknya pada leher wanita yang sudah setengah pingsan itu. Petani busuk, engkau lebih memberatkan kunci keparat itu daripada nyawa istrimu. Lihat ini. Ujung golok itu menggores sedikit kulit leher. Darah muncrat membasahi leher dan baju. Melihat ini, kakek Cianggan kembali memejamkan kedua matanya dan dia tidak mampu bersuara lagi, hanya menggeleng-geleng kepalanya keras-keras sambil menangis. Hihihi. Kalian anjing-anjing busuk, tidak mungkin dapat memaksa suamiku. Dia adalah seorang gagah, benar, suamiku seorang gagah perkasa yang tak takut mati. Ujung golok itu menusuk dada dan kembali darah muncrat. Petani Ciang, sekali lagi, kunci emas itu atau nyawa istrimu. Suamiku, kutunggu engkau di akhirat. Istrinya masih sempat menjerit sebelum golok itu membacok lehernya dan dia pun tewas seketika. Biarpun dia memejamkan kedua matanya, petani itu masih dapat mengikuti penderitaan istrinya melalui pendengarannya dan telinga pulalah yang memberitahu padanya akan keadaan istrinya. Dia lalu membuka matanya dan melihat istrinya menggeletak dengan bermandikan darah dan tak bergerak-gerak lagi. Dia hanya dapat merintih dan memanggil nama istrinya sambil menangis. Lihat, istrimu mati karena membandel. Hayo kau katakan, di mana kunci itu? Si Codet membentak. Kalian bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Kakek Cianggan berteriak-teriak dan menangis. Si Codet menendang dan memukulinya, akan tetapi tidak sampai membunuhnya karena para penjahat ini maklum bahwa mayat tidak mungkin dapat memberitahukan di mana adanya kunci emas yang mereka cari-cari itu. Bahkan atas isyarat si Codet, mereka lalu meninggalkan kakek Cianggan sesudah membebaskannya dari belenggu, membiarkan kakek itu menangisi istrinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kakek itu, dibantu oleh para tetangganya yang tidak ada yang berani mencampuri urusan itu, lalu mengubur jenazah istrinya dan berkabung dengan penuh kedukaan. 4 orang penjahat itu tidak muncul lagi. Akan tetapi kakek Ciang teringat akan nasihat dan kata-kata istrinya yang diucapkan di waktu mereka menghadapi penjahat-penjahat itu, maka dia pun dapat menduga bahwa tentu para penjahat itu tidak mau melepaskan dia begitu saja. Dia menduga bahwa para penjahat itu tentu diam-diam membayanginya. Untuk meyakinkan dugaan hatinya, beberapa hari kemudian, pada tengah malam, kakek Ciang diam-diam meninggalkan rumahnya lalu pergi ke sudut ladangnya, berindap-indap. Kemudian, seolah-olah baru mengambil sesuatu, dia kembali ke rumahnya dan benar saja seperti yang telah disangkanya, begitu memasuki rumahnya, di situ sudah menanti 4 orang penjahat itu. Hahaha, bagus sekali. Engkau telah mengambilkan kunci itu untuk kami, ya? Serahkan kepadaku, kata si Codet. Kakek Ciang menggeleng kepala. Tidak ada kunci. Si Codet marah sekali dan menubruk maju. Kakek itu dipegangi dan digerayangi seluruh tubuhnya, akan tetapi memang benar tak ada ditemukan kunci padanya. Kembali, seperti tempo hari, rumah itu diobrak-abrik, akan tetapi semua usaha itu sia-sia belaka, mereka tidak temukan kunci yang dicari-cari. Setelah memukuli kakek itu tanpa membunuhnya untuk melampiaskan kedongkolan hati, mereka kemudian meninggalkan Cianggan yang hanya dapat mengeluh sambil meratapi nasibnya yang buruk. Semenjak ditemukan benda aneh dari dalam tanah itu, keluarganya tertimpa malapetaka hebat. Istrinya mati dibunuh penjahat, nasib anaknya masih belum diketahui dan dia sendiri kini berada dalam ancaman penjahat-penjahat kejam. Kakek Ciang tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Pertama-tama, dia harus dapat melepaskan diri dari pengamatan para penjahat itu, kemudian mengambil kunci emas yang disimpannya di suatu tempat tersembunyi. Setelah itu, dia harus cepat pergi ke kota raja menyusul anaknya. Hanya itulah satu-satunya jalan.
Dia pernah pergi ke kota raja menengok adik laki-laki istrinya, yaitu alamat yang hendak dikunjungi oleh Kim Su ketika pemuda itu meninggalkan dusun menuju ke kota raja. Kakek Chiang lalu mencari kesempatan dan kesempatan itu terbuka baginya pada waktu dia mengadakan sembahyangan bagi arwah istrinya. Pada malam hari itu para tetangga berdatangan dan seperti yang telah diduganya, dalam keadaan menerima tamu-tamu para tetangga, para penjahat menjadi agak lengah. Para penjahat yang terus mengamati dan membayanginya tentu sama sekali tak pernah menduga bahwa kakek itu akan melarikan diri justru pada malam hari ketika para tetangga menjadi tamunya itu. Malam itu petani Chianggan berhasil menyelinap pergi. Bahkan para tetangganya yang menjadi tamunya pada malam itu pun tidak tahu akan kepergiannya. Mereka menyangka bahwa tuan rumah itu pergi ke belakang, ke kamar mandi untuk buang air atau lainnya. Sesudah lama dia tidak muncul, barulah para tamu menjadi heran lantas mencari-carinya tanpa hasil. Kakek Chiang sudah pergi dan tak seorang pun tahu kemana perginya. Tentu saja 4 orang penjahat yang mengamati tempat itu dari jauh menjadi bingung dan marah-marah. Mereka mencari ke sana-sini tanpa hasil pula. Sambil menyumpah-nyumpah mereka lalu berpencaran dan mencari terus. Chianggan berhasil menyelinap pergi dan mengambil kunci emas yang disembunyikan di antara akar pohon besar. Kemudian dia membawa kunci itu, diikatkannya di pinggang dan larilah petani ini pada malam hari itu juga meninggalkan dusunnya, menuju ke kota raja. Karena para penjahat yang mengamatinya tak mengira bahwa kakek ini berani melarikan diri ke kota raja, maka mereka mencari di sekitar dusun saja dan karena ini, petani Chiang memperoleh banyak waktu untuk melarikan diri dengan aman. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang petani lemah biasa saja. Adapun para pengejarnya adalah penjahat-penjahat yang ulung. 4 orang penjahat itu segera berpencar, bahkan mereka sudah menghubungi kawan-kawan mereka yang mencari ke berbagai jurusan. Oleh karena itu, tidaklah aneh begitu tiba di daerah Ankeng, jejak petani Chiang itu dapat ditemukan sehingga dia pun dikejar-kejar oleh 2 orang penjahat. Dan seperti yang telah kita ketahui, secara sangat kebetulan dia tertolong oleh sepasang pendekar yang sakti, yaitu pendekar sadis dan kekasihnya, yang berhasil menyelamatkannya setelah petani itu menderita luka-luka berat. Setelah selesai menceritakan riwayatnya, kakek petani itu memandang kepada Tian Xin dan Kim Hong dengan napas empas-empis, tinggal satu-satu. Dia pun tahu bahwa tiada harapan baginya untuk hidup lebih lama lagi, maka satu-satunya harapannya untuk dapat menyampaikan kunci emas kepada putranya hanyalah muda-mudi yang gagah perkasa ini. Jiwie, Anda berdua, sudah menolongku. Jiwie, terimalah ini. Dia mengeluarkan kunci emas yang digantungkan pada lehernya itu. Carilah Kim Su di kota raja, petanya ada padanya. Jiwie adalah orang-orang gagah yang baik, harap bantu dia membuka rahasia harta karun itu, bagi-bagilah di antara kalian, dan... Kakek itu tidak dapat melanjutkan kata-katanya, terkulai dan tewas. Tian Xin cepat memeriksa lantas saling pandang dengan Kim Hong. Kemudian dengan sederhana mereka berdua lalu mengubur jenazah kakek itu di tepi telaga. Karena adanya rahasia kunci emas di tangan mereka, kedua orang ini merasa tidak perlu untuk memberitahu orang lain atau melaporkan kepada petugas keamanan tentang adanya peristiwa itu. Setelah mereka selesai mengubur jenazah petani itu, Kim Hong bertanya, "Apa yang akan kita lakukan sekarang dengan kunci emas ini? Mencari orang bernama Chiang Kim Su itu?" "Kau tertarik?" balas tanya Tian Xin. Yang ditanya tersenyum, semacam senyuman yang tidak pernah gagal mengguncangkan hati pemuda yang jatuh cinta itu. Diciumnya Kim Hong karena Tian Xin tak pernah dapat menahan hatinya untuk tidak mencium setiap kali melihat senyum khas ini, sehingga bagi keduanya, senyuman khas itu seperti menjadi tanda agar Tian Xin mencium Kim Hong. Cinta kasih antara pria dan wanita memang bisa melahirkan atau menciptakan bahasanya sendiri tanpa perlu sepatah kata. Kau tahu, aku bukan gila harta. Akan tetapi aku kasihan kepada petani itu yang sudah menjadi korban kejahatan dan ingin tahu apakah anaknya itu masih hidup. Selain itu, biarpun kita tidak gila harta, kalau benar ada harta karun sampai terjatuh ke tangan penjahat, kan sayang. Tian Xin mengangguk. Bagaimanapun juga, kakek petani itu telah percaya kepada kita dan pesan terakhir seorang yang mati sungguh tak baik untuk diabaikan begitu saja. Jadi kita ke kota raja? Bagaimana kau pikir sebaiknya? Tian Xin balas bertanya sambil memandang dengan sikap bertanya dan menguji. Kim Hong memang tidak perlu banyak bicara dengan kekasihnya ini.
Dari pandang mata saja mereka sudah dapat saling mengutarakan isi hati masing-masing. Wanita cantik itu tersenyum manis, namun kali ini bukan senyuman khas minta dicium. Mari kita tulis pendapat kita masing-masing. Katanya sambil membalikkan tubuhnya dan berjongkok, membuat coret-coret di atas tanah. Tianxin tersenyum, kemudian juga membalikkan tubuhnya. Seperti yang juga dilakukan oleh kekasihnya itu, dia mencoret-coret di atas tanah. Hampir berbareng mereka selesai dan tanpa bicara, keduanya membaca tulisan masing-masing. Mereka lalu tertawa dan saling rangkul. Tulisan mereka, walaupun dengan kalimat yang berbeda, isinya sama. Mereka berdua berpendapat bahwa mereka akan mempergunakan kunci itu untuk memancing datangnya para penjahat sebagai pintu atau jembatan pertama ke arah perkara kakek petani itu. Mereka masih tertawa-tawa geli dan juga gembira sekali ketika mereka kembali ke rumah penginapan mereka di kota Ankeng, berjalan bergandeng tangan dan tidak tergesa-gesa karena mereka sengaja ingin meninggalkan jejak atau memberi kesempatan kepada para penjahat untuk membayangi mereka dan mengetahui di mana mereka tinggal. Akan tetapi, begitu mereka masuk ke dalam kamar rumah penginapan, diam-diam Tianxin mempergunakan kepandaiannya untuk lolos dari dalam kamar, membawa kunci emas itu dan pergilah dia ke tukang pembuat perhiasan emas untuk meminta kepada tukang itu agar membuatkan sebuah kunci emas untuknya. Tentu saja hanya bentuknya yang mirip, akan tetapi dengan mata kunci yang jauh berbeda. Setelah selesai, kunci emas palsu itu dibawanya kembali ke hotel lantas dia memberikan kunci emas yang asli kepada Kim Hong, sedangkan yang palsu dia simpan di dalam saku bajunya. Sesudah membuat persiapan ini mereka pun hanya tinggal menanti. Dan mereka tidak usah menanti terlalu lama. Malam itu juga, selagi keduanya duduk di serambi samping rumah penginapan, menghadapi taman bunga yang diatur cukup nyeni, bercakap-cakap menikmati malam cerah penuh bintang dan merasakan nyamannya angin malam bersilir sepi, tiba-tiba nampak cahaya berkelebat karena adanya benda meluncur tertimpa sinar lampu. Akan tetapi, dua orang muda perkasa itu dapat mengikuti luncuran benda ini dengan pandang mata mereka dan maklum bahwa benda itu masih jauh dari tubuh mereka. Cep! Sebatang pisau runcing menancap di daun jendela di belakang mereka, hanya beberapa belas sentimeter lewat di atas kepala mereka. Bila bukan seorang ahli yang telah memiliki kematangan dalam ilmu silat sehingga ilmu itu seakan-akan sudah mendarah daging di tubuh mereka, tentu keduanya tadi sudah kaget dan mengelak. Kim Hong hendak meloncat ke arah datangnya pisau, akan tetapi sentuhan halus tangan Tianxin menahannya sehingga dia hanya melirik ke arah jendela, melihat bahwa pisau itu membawa sesampul surat yang kini tertancap di daun jendela. Maka mengertilah dia akan maksud kekasihnya. Pihak lawan sudah mulai mengadakan hubungan dan karena lawan mengirim surat, maka tidak baik kalau mempergunakan kekerasan. Lagi pula, yang melemparkan pisau secara ahli itu pun tentu hanya merupakan anak buah belaka dan tidak ada artinya kalau hanya berurusan dengan anak buah. Isi surat itu singkat saja, ditulis oleh orang yang agaknya lebih biasa memegang pedang dan golok daripada pena. Akan tetapi sudah cukup jelas bagi Tianxin dan Kim Hong yang membaca bersama. Kalian mengetahui rahasia Chiang Gan dan kami mengetahui rahasia Chiang Kim Su. Kita dapat saling menukar pengetahuan itu besok pagi di hutan cemara sebelah utara telaga. Surat itu tidak ditandatangani, tetapi isinya sudah sangat jelas. Pihak penjahat, agaknya teman-teman dari dua orang penjahat yang menyerang mendiang Chiang Gan, menawarkan semacam kerjasama atau saling menukar rahasia. Tentu maksud mereka adalah untuk mengetahui sebagian dari rahasia yang ditemukan keluarga petani Chiang. Umpan mulai didekati ikan. Kata Tianxin sambil merobek-robek surat itu. Baik kalau yang mendekati itu ikan kakap, bagaimana kalau hanya teri, kata Kim Hong. Kakap atau teri, setidaknya lebih mendekatkan kita pada rahasia Chiang Kim Su. Melalui mereka kita dapat mengetahui tentang putra petani itu dan kemana harus mencarinya, atau apa yang telah terjadi dengan dirinya. Nah, kita boleh bersabar sampai besok pagi. Pada keesokan harinya, setelah semalaman tidak terjadi sesuatu yang mengganggu tidur mereka, pergilah Tianxin dan Kim Hong menuju keluar kota Ankeng, ke hutan cemara yang berada di sebelah utara telaga. Sunyi sekali tempat di hutan itu, bukan hanya karena hari masih terlalu pagi, melainkan karena memang tempat ini jarang didatangi pelancong. Tempat ini agak liar, adapun pemandangannya juga tidak indah. Di antara pohon-pohon cemara terdapat banyak semak-semak belukar yang berduri dan jalannya pun tidak rata.
Karena sunyinya, jarang ada yang tertarik untuk mendatangi tempat ini, apalagi tempat-tempat yang sunyi biasanya merupakan daerah rawan. Dengan sikap tenang, seperti sepasang suami istri muda pelancong saja, Tianxin dan Kim Hong memasuki hutan ini. Biarpun berupa sebuah hutan, akan tetapi karena pohon-pohonnya adalah pohon cemara, maka tidaklah begitu rimbun dan gelap. Cahaya matahari pagi mulai menerobos di antara celah-celah batang dan daun pohon, menciptakan berkas-berkas cahaya yang putih kekuningan dan sangat indahnya. Burung-burung pagi berkicau di antara pohon-pohon cemara, menambah indahnya suasana dan kegembiraan yang mendalam terasa sekali dalam hati muda-mudi itu. Mereka adalah dua orang pendekar yang telah terlalu sering menghadapi bahaya-bahaya besar. Maka urusan yang sedang mereka hadapi sekarang ini merupakan persoalan kecil saja yang sama sekali tidak mengganggu ketenangan batin mereka, malah ketika mereka berdua menikmati suasana hening pada pagi hari itu, urusan kunci emas sudah mereka lupakan. Akan tetapi, panca indera mereka yang terlatih dan sangat tajam langsung membuyarkan keheningan itu. Mereka pun maklum bahwa terdapat banyak sekali orang, ada 20 orang lebih yang diam-diam berada di sekitar tempat itu dan diam-diam telah mengurung mereka dari jarak jauh. Akan tetapi dua muda-mudi itu hanya saling pandang saja sambil tersenyum-senyum, seperti dua orang dewasa yang melihat tingkah anak-anak kecil yang nakal. Kemudian, muncullah dua orang laki-laki dari balik semak-semak. Salah seorang di antara mereka adalah seorang kakek yang pendek, gendut berkepala botak bermata lebar. Di punggungnya tergantung sebatang ruyung yang besar dan berat dan kakek yang usianya sudah 50 lebih ini nampak kuat sekali. Orang kedua adalah seorang lelaki berusia 40 tahun lebih, mukanya mirip tikus, membayangkan kelicikan dan kecerdikan, dan tubuhnya kurus kering. Melihat dua orang ini menghadang di depan dan bersikap seolah-olah mereka itu hanya berdua saja, Tianxin dan Kim Hong kembali saling pandang sambil mengulum senyum. Mereka segera maju menghampiri dan Tianxin lalu bertanya dengan suara ramah. "Maaf, kami mencari orang yang mengenal Chiang Kim Su. Dapatkah Jiwie menunjukkan?" Si pendek gendut tertawa bergelak, suara ketawa yang kasar dan walaupun dia sudah mendengar bahwa sepasang orang muda ini telah mengalahkan dua orang pembantunya yang paling lihai, yaitu si Codet dan temannya, akan tetapi melihat keadaan pemuda dan gadis itu, si gendut ini memandang rendah. Betapapun juga, karena dia membutuhkan kunci emas yang diduganya tentu berada pada muda-mudi ini, dia memaksa diri bersikap ramah. Setelah tertawa, dia berkata, "Kamilah orangnya yang mengenal Chiang Kim Su. Kalian berdua mengenal Chiang Gan. Nah, mari kita saling menukar pengetahuan kita." Tianxin mengangguk-angguk, nampak amat girang seperti sikap seorang pemuda yang masih hijau dan bodoh, mudah untuk ditipu orang. "Bagus sekali. Nah, harap engkau suka memberitahu kepada kami tentang Chiang Kim Su, dan kami akan memberitahu tentang rahasia Chiang Gan." "Tentang kunci emas?" tanya si gendut sambil memandang tajam. Dia masih meragukan dan tidak mau lancang turun tangan sebelum dia tahu pasti apakah muda-mudi ini sudah menguasai kunci emas. Kalau ternyata belum, dia tidak akan turun tangan, karena kini setelah kakek Chiang Gan meninggal dunia, kiranya orang-orang yang tahu akan kunci emas itu hanyalah muda-mudi ini. "Benar, tentang kunci emas. Nah, ceritakan dulu tentang pemuda putra petani itu. Dan engkau akan menunjukkan kepada kami di mana adanya kunci emas?" "Benar sekali," jawab Tianxin. Tentu saja kakek gendut yang merupakan kepala gerombolan penjahat itu menjadi girang sekali. Kegirangan ini coba untuk ditutupinya, akan tetapi masih nampak jelas oleh Tianxin dan Kim Hong. "Baik, dengarlah ceritaku. Setahun yang lalu, pemuda petani tolol Chiang Kim Su itu telah tiba di kota raja. Dia juga berhasil menemui pamannya, yaitu Su Tong Hak yang menjadi pedagang rempah-rempah di kota raja. Mereka berdua membagi peta rahasia harta karun yang dibawa pemuda dari dusun itu menjadi dua dan masing-masing menyimpan sebuah potongan peta. Akan tetapi, secara tiba-tiba pemuda itu menghilang dan karena mereka berdua itu ceroboh, rahasia mereka lantas ketahuan oleh Moko." Si gendut itu berhenti dan menarik napas panjang. "Moko? Siapakah itu?" "Ah, engkau tidak mengenal Patpi Moko Bow Kim Seng yang menjadi raja dunia hitam di kota raja?" Si gendut itu bertanya dengan heran. "Hampir semua orang Kangou tentu mengenal Moko, kenapa muda-mudi ini tidak mengenalnya?" "Kami tak mengenalnya, akan tetapi, kau lanjutkanlah ceritamu dan bagaimana engkau sendiri sampai mengetahui rahasia itu," kata Tianxin. Si gendut pendek itu tertawa.
Patpi Moko boleh jadi lihai dan menjadi raja dunia hitam di kota raja. Akan tetapi aku Leongtut Pian Ban Lok, tidak ada keduanya di kota raja dalam urusan membongkar rahasia orang. Sebelum diketahui oleh Moko, aku telah mengetahui lebih dahulu rahasia besar yang dibawa dari dusun oleh pemuda Syekh Chiang itu, bahkan aku tahu bahwa selain peta rahasia itu, terdapat pula kunci emasnya yang dipegang oleh ayah pemuda itu. Tanpa adanya kunci emas ini, peta itu pun tidak akan ada gunanya. Jadi peta itu dibagi menjadi dua, masing-masing bagiannya disimpan oleh Su Tong Hak dan Chiang Kim Su yang lenyap secara tiba-tiba, tanya pula Tian Xin. Si gendut mengangguk. Benar dan apa yang kuceritakan ini adalah yang sesungguhnya. Nah, aku sudah menceritakan tentang peta dan Chiang Kim Su, sekarang giliranmu untuk menukarnya dengan penjelasanmu tentang kunci emas. Tian Xin menepuk kantung di bajunya. Kunci emas itu sudah berada di sini, oleh kakek Chiang Gan diberikan kepadaku sebelum dia tewas akibat luka-luka pada tubuhnya yang dilakukan oleh anak buahmu. Mendengar ini, segera terpancar sinar aneh dari sepasang mata kakek gendut itu saat dia memandang ke arah baju Tian Xin. Akan tetapi, si gendut yang mengaku bernama Ban Lok dan berjuluk Leongkut Pian, Ruyung Tulang Naga, itu agaknya masih saja menahan keinginan hatinya untuk dapat segera merampas kunci yang diinginkannya itu. Kalau aku tidak melihat sendiri, bagaimana aku dapat percaya omonganmu? Siapa tahu engkau membohong atau kunci itu hanya kunci palsu belaka? Kalau orang tidak percaya kepada kita, perlu apa kita melayaninya? Tiba-tiba Kim Hong berkata dengan sikap mendongkol. Mari kita pergi saja untuk mencari kerjasama dengan orang lain yang akan lebih dapat menghargai dan percaya kepada kita. Melihat Tian Xin dan Kim Hong hendak pergi, Ban Lok cepat berkata. Nanti dulu. Aku sudah memberi keterangan tentang rahasia pemuda Syekh Chiang itu, dan kalian belum memberi penukarnya. Bukan aku tidak percaya, hanya aku harus berhati-hati karena aku belum mengenal kalian. Nah, biarkan aku melihat kunci itu. Tian Xin memperlihatkan sikap ragu-ragu dan khawatir, mirip sikap orang yang merasa enggan berpisah dari sebuah benda yang amat berharga, lalu mengeluarkan kunci emas dari saku bajunya sebelah dalam. Sesudah mengirim pandang mata curiga, dia kemudian mengacungkan kunci emas itu ke atas dan berkata, Nih, lihatlah. Kunci emas yang tulen. Sinar matahari pagi menimpa kunci emas itu dan nampaklah sinar mencorong membuat Ban Lok menelan ludahnya dan matanya bersinar-sinar. Memang itu adalah sebuah kunci emas tulen. Dia mengulur tangan hendak meraih, akan tetapi Tian Xin cepat menariknya kembali. Lihat saja pun cukuplah, katanya. Si gendut itu mendelik. Kau tidak percaya padaku? Bagaimana hatiku dapat yakin kalau hanya melihat? Tentu aku harus memegangnya dan memeriksanya dulu secara teliti. Dia menghardik disertai sikap mengancam. Berikanlah, daripada ribut-ribut, terdengar Kim Hong berkata, sikapnya agak takut-takut membuat kepala penjahat itu tersenyum mengejek. Tian Xin menyerahkan kunci emas itu dan Ban Lok yang gendut cepat menyambarnya lantas memeriksanya dengan jantung berdebar penuh rasa tegang dan gembira. Sebuah kunci yang benar-benar terbuat daripada emas dan bentuknya aneh dan kuno. Emas itu saja sudah menjanjikan harta karun yang tentu luar biasa besarnya. Tiba-tiba saja, sambil menyimpan kunci emas itu ke dalam saku bajunya sebelah dalam, Ban Lok meloncat ke belakang dan berteriak kepada anak buahnya yang masih bersembunyi di belakangnya. Serbu dan bunuh mereka. Tian Xin dan Kim Hong sama sekali tidak merasa kaget ketika melihat betapa dari balik semak-semak dan pohon-pohon besar itu muncul berlompatan banyak sekali orang-orang kasar. Jumlah mereka kurang lebih ada 30 orang dan mereka semua membawa senjata tajam dan kini mereka telah bergerak mengurung. Akan tetapi, Tian Xin bersikap kaget dan penasaran. Apa artinya ini? Kembalikan kunci emas itu kepadaku. Kepala penjahat yang gendut itu pun membuang sikap palsunya dan dia tertawa bergelak. Hahaha. Kalian sudah mendengar rahasia peta yang kuceritakan tadi, berarti kalian tidak boleh hidup lebih lama lagi. Sudah berbulan-bulan aku mencari kunci ini dan setelah sekarang kudapatkan, mana mungkin kulepas lagi. Curang. Engkau sudah berjanji saling menukar keterangan. Kim Hong berteriak. Kembali kepala penjahat itu tertawa bergelak. Engkau seorang wanita yang cantik sekali, untung bertemu denganku sehingga engkau akan mati tanpa ternoda. Coba kalau engkau berjumpa dengan Patpi Moko, jangan harap dapat mati seenak itu, tentu engkau akan dipermainkannya hingga rusak binasa.
Hahaha. Hayo serbu. Dia memberi aba-aba lagi. Puluhan orang itu lantas memperketat kurungan dan mereka mulai mendekat dengan senjata ditodongkan. Tentu saja ancaman maut yang bagi orang lain pasti akan menimbulkan kengerian hebat itu, malah nampak menggelikan bagi pasangan pendekar yang memiliki kepandaian amat tinggi itu. Tianxin membuang sikapnya yang berpura-pura takut tadi, kemudian dia pun tersenyum. Baiklah, kalian mencari penyakit sendiri. Tianxin dan Kim Hong masih berdiri dengan sikap seenaknya saja, sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti biasanya para ahli silat kalau menghadapi ancaman lawan. Menghadapi ancaman begitu banyak orang. Mereka hanya saling pandang dan keduanya langsung mengerti apa yang harus mereka lakukan, yaitu menghajar para pengepung itu habis-habisan tanpa melakukan pembunuhan. Beberapa tahun yang lalu, Cheng Tianxin terkenal dengan julukan pendekar sadis. Dari julukannya ini saja mudah diduga bahwa dia mempunyai hati yang sangat kejam terhadap para penjahat. Dia sangat membenci para penjahat sehingga setiap kali bentrok dengan tokoh-tokoh penjahat, dia bukan hanya menurunkan tangan sakti membunuhnya, namun menyiksanya terlebih dulu dengan cara-cara yang amat sadis. Dia mendapatkan kenikmatan dengan menyiksa orang-orang yang dianggapnya jahat itu sebagai peluapan rasa dendamnya yang sangat besar terhadap para penjahat. Semenjak kecil, dia telah mengalami banyak kesengsaraan hidup sebagai akibat dari perbuatan para penjahat sehingga dia menaruh dendam yang amat hebat. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.